Ibu Siti, Pak Slamet, Pak Ibu Supriyati ya. Iya, kita ada 5. Bapaknya, nah itu Pak Selamat lagi ngomong tuh. Anak lanang ingin tahu apa yang dilakukan ayah. Halo adik, siapa namanya itu Pak, si kecil? Selamat ya di Junior. Suaranya Pak Ahmad nggak kedengeran dong, masih di mute Pak. Pak Selamat suaranya masih di mute, nggak kedengeran suaranya. Nyalain aja. Ya, Bu Siti Nurwahida. Nah, itu baru kedengaran namanya. Itu putra yang nomor berapa Pak Selamat? Nomor 3 Pak, nomor 3. Tuh, mau punya adik kayaknya yang keempat. Mohon doanya. Pak dong, ini bisa aja. Iya, target berapa? 11 ya? Wah, udah. Tim ke-11 nanti. Oke. Ini sudah masuk ya Pak ya? Udah semua. Ini kita mulai aja. Pak Surya juga. Ada yang belum. Oh, Bu Sri Devi ya? 1, 2, 3, 4. Oh ya, Bu Sri Devi. Oke. Ya belum. Ya, ini kebetulan guru SMP semua kan ya? Iya, saya SMP. SMP semua nih. Jadi diskusinya enak, bisa fokus membahas bagaimana analoginya ke siswa SMP. Nah ini Bu Devi, masuk Bu Devi ya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Devi. Dengan bergabungnya Bu Devi ini berarti kita bisa lengkap ya, bisa kita mulai. Ini yang nyala. Jadi Bapak Ibu relax aja, webcam bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Jika tidak memungkinkan untuk dilihat wajahnya atau untuk memperlancar jaringan, kalau nyala videonya putus-putus, kita bisa matikan webcamnya, jadi pakai suaranya nggak apa-apa. Yang penting suaranya nanti ya. Bisa dengar ya? Saya sudah bisa dengar semua kecuali Bu Devi. Bu Devi, halo? Bu Devi bisa dengar suara saya, Bu Devi? Bu Devi? Ya, halo, bisa Pak. Bisa. Bu Devi bisa, semuanya bisa ya. Bu Tiwi juga bisa ya? Bu Tiwi bisa dengar suara? Ya, bisa Pak. Oke, sip. Bisa ya. Ya, bagus semua berarti. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja guys, karena sudah lengkap semuanya. Ini sambil saya rekam dengan aplikasi pihak ketiga, pakai Fastone. Itu Pak Slamet Riyadi yang ngajari di virtual coordinator, ngerekamnya pakai Fastone namanya. Oke, jadi nanti bisa kita jadikan dokumen kalau Bapak Ibu mau membuat laporan. Nanti saya unggah di link YouTube-nya bisa dimasukkan dalam laporan kegiatan. Baik Bapak Ibu, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Pada sesi refleksi level 3B bersama fasilitator, dalam hal ini saya Doni Riyadi dan Bapak Surya. Pak Surya ini spesial karena posisinya tidak di Jawa Tengah tapi di Binjai, dekat Medan sana, Sumatera Utara. Betul ya Pak ya? Pak Surya. Saya sapa dulu Bapak Ibu. Betul, Pak Doni. Iya.
Dari atas ini Bu Devi, Bu Antika Devi, panggilannya Bu Devi nggih? Bu Devi atau Bu Antika panggilannya? Bu Devi. Bu Devi, ya. Kemudian Bu Siti Nurwahida yang juga lagi ngomong tadi sudah nulis di chat sambil menidurkan putranya. Kemudian Pak Slamet Riyadi, ini tadi putranya jadi menghilang nih. Kemudian Bu Supriyati Dahono, lalu Bu Tiwi Indrawati, Bu Tiwi. Jadi Bu Devi, Bu Siti, Pak Slamet, Bu Supriyati, Bu Tiwi ya. Kalau Bu Siti Nurwahida panggilannya Bu Siti ya. Bu Nur aja, Pak. Oh, Bu Nur. Bu Nur. Ya, oke. Bu Nur ya. Iya. Ya, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang posisinya mungkin sudah jauh melewati level 3B ya. Saya lihat dalam tabel PDF itu posisi terkini ada yang 4A, 4B, ada yang 5A. Kalau sekarang mungkin sudah diupdate sudah level 5 semua ya mungkin ya. Apakah ada yang masih level 4? Enggak ada ya. Semua sudah sepertinya sudah di level 5. Di level 5 itu ada 2, 5A dan 5B. Kalau 5B berarti kita tinggal sesinya diskusi dan refleksi aja. Nah, ada satu level yang cukup penting sehingga dibuat refleksi khusus yaitu level 3B. Level 3B ini judulnya adalah Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mendesain sebuah PJJ untuk siswa kelas tinggi. Kalau di sini sih desainnya untuk kelas 4, 5, 6. Sebentar saya lihatkan. Tapi bisa juga dianalogikan dia untuk siswa SMP atau siswa menengah ya. Siswa menengah. Loh. Mana nih saya? Oke. Di level ini adalah penyadaran konsep tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran jarak jauh secara pemahaman gitu ya. Hasil penguatan dari level 3A. Karena level 3A itu kalau kita lihat memahami murid, setelah dipahami kemudian akan ada aksinya. Nah, aksinya itu ada di level 3B. Karena di sini memandu pembelajaran murid. Nah, di sini ya, memandu pembelajaran murid kelas 4 sampai kelas 6 atau kita sebut saja siswa yang sudah berada di atas minimal 10 tahun. 10, 11, 12 termasuk SMP juga, 13, 14, 15. Ada beberapa hal yang mungkin hanya ada di SD kalau saya lihat, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan di SMP. Itu yang pertama sebagai pengantar sesi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat apa yang telah dipelajari di level 3B walaupun posisinya sudah di level 4 dan 5. Kemudian yang kedua, diskusi kita pada malam hari ini itu hanya menjawab 6 pertanyaan esensi dari refleksi 3B. Ke-6 pertanyaan ini sudah Bapak Ibu jawab melalui Google Form kemarin. Tapi menurut panitia pusat SLC perlu dielaborasi dan diskusikan bersama fasilitatornya karena mungkin akan menjadi lebih bermanfaat jika didiskusikan, begitu ya Bapak Ibu. Artinya akan lebih dalam segala sesuatunya. Ya, oke. Nah, kita nanti sambil melihat isinya kalau misalnya lupa-lupa. Kemudian apa saja ke-6 pertanyaan itu? Yang pertama, Bapak Ibu adalah tentu saja apakah kegiatan ini itu atau materi di dalam 3B itu
bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian atau tepat kontennya pada Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Atau justru nggak nyambung dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti pelatihan SLC dalam bentuk modul-modul di dalam portal sekolah.mu ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah ada kendala selama mengikuti melaksanakan pelatihan ini? Kemudian apakah sudah ketemu solusi atau langkah jitu untuk mengatasi kendala itu? Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah apa hal yang didapat dari pelatihan SLC ini, khususnya di level 3B. Dan kemudian yang terakhir, rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan pasca pelatihan ini. Itu dia. Jadi yang kelima adalah insight atau pencerahan sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan, mungkin apakah ada hal yang baru atau sebenarnya ini sudah saya dapatkan sejak lama misalnya. Dan pertanyaan yang terakhir adalah tentang rencana ke depan, ya. Apa yang akan dilakukan setelah mengikuti, khususnya setelah level 3B. Itu hanya 6 itu saja. Jadi nanti masing-masing bisa menyampaikan pendapatnya dan bisa juga saling bertanya ya, atau memberi saran atau mengkritisi dalam rangka konstruktif maksud saya, sehingga nanti benar-benar bisa bermanfaat saat kita terapkan ke siswa-siswa kita. Nah, ke-6 pertanyaan tadi muaranya adalah menganalogikan apa yang ada di dalam 3B ke jenjang yang kita pegang sekarang, yaitu SMP, Bapak Ibu. Karena memang judul 3B itu adalah masih untuk SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, itu dia refleksi kita pada malam hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, yang paling sederhana dulu, apa yang kita rasakan saat kita membuka pertama kali level 3B ini, memandu pelajaran murid SD kelas 4, 5, 6 atau remaja kita sebut saja ya. Ya, Bu Devi atau siapa nih? Boleh siapa saja dulu deh. Apa yang kita rasakan? Silakan. Siapa dulu boleh menyalakan mic-nya, boleh nggak apa-apa. Halo. Ya, halo Bu Tiwi, silakan. Gimana Bu? Assalamualaikum, saya Tiwi, Pak. Iya Bu Ya, Tiwi. saya mengajar di SMP 3 Pabelan, Kabupaten Semarang. SMP 3 Pabelan, Ya. oke. Ya. Iya, gini, mengenai kegiatan ini, menurut saya, kegiatan ini memberikan manfaat kepada saya, khususnya saya, Pak ya. Oke. Setahu saya, saya kan memang kurang banyak pengetahuan. Setahu saya, yang namanya pembelajaran jarak jauh atau daring itu, setahu saya selama ini hanya memberikan tugas berupa lembar soal kepada anak saja. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan ini, tidak hanya sebatas itu saja. Cara memberikan tugas ke anak itu tidak hanya sebatas memberikan soal gitu, tidak, tetapi kita sesuai ada langkah-langkah 5M itu, Pak. Betul. Saya tertarik ketika ya harus memanusiakan hubungan, kita harus mengetahui kondisi dari anak. Nah, dari situ saya, berarti saya langkah awalnya untuk membuat pembelajaran selama ini kok sepertinya kurang tepat. Dari sini saya mulai belajar, seperti ini ternyata. Begitu, Pak. Betul. Terima kasih Bu Tiwi. Jadi 5M-nya itu ini memang khas SLC ya, karena 5M yang kita pahami sebelumnya itu kan kaitannya dengan skill keterampilan ilmiah, mulai dari menanya, ya, menganalisis dan seterusnya.
ternyata 5M yang dimaksud di sini adalah mulai dari memanusiakan hubungan hingga memberdayakan konteks, gitu ya. Apakah Bu Tiwi sudah hafal di luar kepala 5M-nya, Bu? Ini pertanyaan biasa loh, Bu, bukan nguji. 5M. Iya. 5M. Saya yang- betul bertanya loh, bukan nguji ini beneran. 5M ini apakah sudah hafal di luar kepala, Bu? Lumayan. Ah. Lumayan mengetahui. Bisa Bu disampaikan. Ya, kalau salah juga minta dibetulkan nggih Pak nggih, karena saya Siap. juga harus banyak belajar di sini. Siap. Nggih. Mungkin yang pertama yaitu memanusiakan hubungan. Nggih. Yang kedua, memahami konsep. Yang Oke. ketiga, membangun keberlanjutan. Ya. Yang keempat, apa? Yang tantangan itu ya. Memilih tantangan. Iya, memilih tantangan. Lalu yang kelima, memberdayakan konteks. Wah, di luar kepala. Gitu. Keren ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Itu 5M-nya. Ini jawaban Bu Tiwi ini nanti akan menginspirasi teman-teman lainnya ya. Teman-teman lainnya langsung, wah, berarti aku juga harus hafal dan memahami 5M nih. Tenang, ini sudah diwakili sama Bu Tiwi. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan yang sama. Saya sudah ngambil contekan loh Pak. Oh iya. Kalau guru yang baik kan pertanyaan sama nggak akan diajukan untuk murid yang berbeda. Pasti tanyanya beda. Bu Devi, gimana perasaannya Bu? Apa yang Ya Ibu mungkin rasakan? sedikit banyak sama ya dengan Bu Tiwi ya. Jadi saya kan guru BK ya Pak. Jadi saya bukan guru mapel. Saya tidak memberikan tugas karena nggak ada jam BK. Jam konseling ya. Iya, bimbingan konseling. Tapi saya tetap wali kelas. Jadi di sekolah kami itu sebelumnya perkenalkan dulu saya dari sekolah SMP Islam Bina Insani. Oh, Bina Insani. Ya, Saya lupa Bu. Itu di kabupaten iya. ya? Kabupaten Semarang ya? Iya, Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan. Susukan ya, Susukan. Iya. Ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Iya. Ya, sedikit banyak itu sama ya dengan Bu Tiwi ya. Jadi saya kan sebagai wali kelas, walaupun saya nggak memberikan tugas karena di sekolah kami itu untuk guru BK nggak ada jam jadwal pelajarannya Pak. Jadi kita hanya menangani masalah-masalah di luar jam. Iya. Ya intinya hanya menangani masalah-masalah yang ada di sekolah gitu. Lah. Saya jelaskan dulu. Saya kan sudah wali kelas. Saya sebagai wali kelas, jadi di sekolah kami itu tugas-tugas itu disampaikan melalui wali kelas. Jadi dari guru mapel nanti disampaikan wali kelas kan mempunyai grup kelas. Nah, di sekolah kami itu ya pemberian tugasnya itu masih disamakan semuanya, nggak melihat kondisi siswa. Oh. Jadi setelah saya jadi kadang ada siswa saya yang memang nggak punya HP, dia berada di rumahnya itu di Jauh pusuk gunung kayak gitu. Di sini tuh nggak ada sinyal, terus nggak punya HP. Iya, percuma juga HP kalau nggak ada sinyal. Iya, sedangkan tugasnya melalui grup WhatsApp, sedangkan Iya. mereka nggak punya HP, Iya. akan Android ya Pak. Iya. Nah itu kadang itu susah ya. Jadi kemarin tes aja melalui Google Form itu. Jadi ada beberapa yang nggak bisa mengikuti. Nah itu kendalanya. Nah ternyata setelah mengikuti pelatihan ini ternyata untuk pemberian tugas dan lain sebagainya harus melihat kondisi Menyesuaikan, betul. Ya. Jadi memang PJJ itu tidak identik dengan penggunaan teknologi dalam suatu kondisi tertentu ya Bu ya. Oke, berarti ini kendalanya di kami juga, kami kan pondok pesantren ya Pak. Jadi kami itu siswanya ada yang dari luar Jawa. Jadi semua walaupun mereka nggak punya HP dan lain sebagainya, kadang dan luar kota ya Pak. Jadi untuk kita untuk mengunjungi rumahnya, untuk memberi tugas-tugas dan lain sebagainya kan agak sulit itu. Betul. Ya, berarti ada tantangan spesial di lingkungan Bina Insani ya. Berat Bapak. Tapi materi yang ada di SLC ini minimal
tepat sasaran ya atau sesuai dengan kebutuhan ya berarti ya. Iya pastinya. Kalau ya sekarang kalau apa namanya ya kami merencanakan supaya apa namanya nanti kedepannya untuk tugas ini kan nanti tahun ajaran baru ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kedepannya semoga tugas-tugas yang apa namanya nanti diberikan kepada siswa nanti ya sesuai dengan 5M ya Pak. Ya, yang pertama memang memanusiakan hubungan. Jadi PJJ itu bukan justru membuat repot atau susah anak didik kita karena misalnya harus beli HP padahal di sekitar rumahnya nggak ada sinyal, kan menjadi benda yang tidak bermanfaat. Kalau sinyal aja nggak ada, ngapain beli HP ya nggak? Iya Pak. Iya, jadi memang yang pertama kali adalah memahami kondisi, memanusiakan hubungan. Baik, kalau Bu Nur gimana Bu? Ini yang saya nyala dulu mic-nya nih ya. Iya, sudah Pak. Perkenalkan, saya kebetulan ini Pak Joni, satu naungan dengan Bu Devi. Oh, sama-sama di Bina Insan nih. Sama-sama SMA ya. Bina Oh Insan. ya, saling backup nih berarti. Aku mau cerita sih ini. Iya, betul. Ini, kalau Bu Devi guru TK, kalau saya guru mata IPA Pak. IPA, science Kalau ya. iya, saya ya. Itu untuk keseharian selama PJJ 1 semester kemarin memang betul kendalanya kami waktu membuka SLC ada e-book 5M itu Oke. ada yang dianjurkan dan ada yang dihindari. Iya. Untuk saya sendiri itu yang masih saya lakukan itu yang masih dihindari Bapak. Oh gitu. Berarti betul-betul ada perubahan paradigmatik ya. Iya Pak. Baca ini tuh satu sisi juga pengalaman baru sangat bagus sekali. Yang satu sisi itu akhirnya kebingungan mau Iya. selama ini tuh. Boleh tahu apa itu? Ya, termasuk seperti ini. Satu tadi yang Bu Devi sudah mendikan menyamakan tugas. Nah, itu menyamakan tugas jujur untuk saya sendiri juga seperti itu. Berarti kan itu untuk bagian 5M yang harus dihindari, bukan yang untuk dianjurkan gitu. Itu satu. Dua, mungkin untuk memberdayakan konteks untuk atau saya sendiri mungkin masih bisa. Misalkan saya kemarin anak saya suruh membuat miniatur atau membuat sesuatu replika gitu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masih bisa Pak. Iya. Tapi untuk mata selain ada misalkan Yang harus mata bahasa Inggris atau apa sih kan kehidupan sehari-hari mungkin agak sulit gitu Pak. Iya. Oke. Jadi memang Dan tidak iya, untuk apa namanya penilaian atau asesmen yang berbasis aktivitas atau proyek itu biasanya menjadi jalan keluar dari kondisi keberagaman siswa. Jadi mungkin tugasnya sama, tapi bentuk pengumpulan, bentuk hasil jadi atau hasil karya dari siswanya yang kita fleksibel nerimanya. Ada yang mengumpulkan secara online, tapi ada juga yang bentuknya itu betul-betul secara fisik karena tidak bisa difoto atau tidak bisa di video, dia bisa menulis atau membawakan hasilnya ke rumah misalnya. Jadi bentuk asesmennya yang mungkin bisa berbeda-beda, tapi penugasannya bisa jadi sama. Tapi bisa juga memang penugasannya memang berbeda, itu juga bisa. Jadi benar-benar berbeda. iya. Sama itu boleh Pak? Iya, yang penting masih dalam kalau akademis masih dalam kurikulum atau KD yang sama. Kalau untuk sikap atau keterampilan juga masih dalam pengembangan sikap yang sama. Misalnya kita mau mengembangkan sikap tanggung jawab. Jadi semua kelas kita minta untuk memperlihatkan bukti ada sikap tanggung jawab yang mereka lakukan. Nah, ragamnya itu berbeda, jadi tidak sama. Saya pernah membuat proyek
untuk kelas 5, tapi saya kira ini juga bisa diterapkan di SMP, yaitu project entrepreneur di saat Ramadan. Waktunya sih tidak harus Ramadan, artinya project entrepreneur bisa memproduksi, bisa reseller ya, atau jasa. Jadi bagaimana anak-anak itu mendapatkan uang dari kerja kerasnya sendiri. Nah, di sini kan nanti bukti pengumpulannya beragam. Ada yang bisa mengumpulkan flyer dalam bentuk Canva menggunakan komputer karena dijual lewat WA gitu ya. Jadi ada gambarnya. Tapi ada juga yang pengumpulan tugasnya itu flyernya itu handmade, digambar lalu disebar ke rumah-rumah, door to door. Ada yang hanya foto, ada yang video, jadi sangat beragam. Jadi kita fleksibelnya di situ untuk penugasan. Jadi makna penugasan yang tidak sama itu bisa bentuk yang dikumpulkannya, assessmentnya, tapi bisa juga memang tugasnya berbeda. Kayak Google Form tadi ya, ulangan melalui Google Form gitu ya. Nah, tapi kandungannya tentang materi sains, yang satu disalurkan melalui formulir online, yang satu terpaksa kita print out lalu kita berikan ke siswanya untuk bertemu secara tatap muka. Kirimkan ke rumah. Iya, tapi kontennya bisa jadi sama karena tema yang sedang dipelajari kalau di SD atau kalau di SMP berarti materinya misalnya tentang ekosistem atau apa gitu, keseimbangan alam. Materinya sama, jadi tidak 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 terlalu jauh simpangannya. Begitu, Bu. Oh, Ya. ya, makasih Pak masukannya Pak. Ya, tapi pada intinya ini sesuai dengan kebutuhan ya di Bina Insani. Iya Pak, bagus sekali ini sebenarnya kalau memang betul-betul kita rubah mindsetnya menuju 5M yang betul-betul 5M ini Pak. Ya, pelan-pelan Bu. Jadi mana yang bisa kita lakukan dulu. Jadi tidak harus 5M sekaligus gitu Pak. Iya, semua itu kan berpusat pada 5M yang pertama, manusiakan hubungan. Kalau bisa 5-5-nya ya bagus, tapi kalau kondisi kita hanya 4 dulu, nanti 3 dulu, kan nanti secara gradual bertahap akan bisa 5M atau bahkan 6M, kalau ada 7M sekalian juga bisa. Temukan lagi 2M-nya. Itu kan hanya alat bantu untuk kita menjalankan PJJ dengan baik. Nah, nanti kita elaborasi lebih dalam lagi ya. Bu Supriyati, kayaknya mic-nya udah nyala. Gimana Bu Supriyati, apa yang Bu rasakan? Iya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bu Supri dari SMP Negeri 3 Tengaran. SMP 3 Tangerang. Dekat sih dengan Bu yang Bina Insani tadi, satu wilayah. Bu Nur sama Bu Devi? Iya, satu wilayah. Oke. Gimana Ya, Bu, yang apa saya yang Ibu rasakan, rasakan ya? ya saya mendapat banyak sekali pengetahuan baru dari SLC ini. Karena terus terang pada awal-awal PJJ itu tidak hanya saya ya, tapi juga guru-guru di sekolah saya itu banyak sekali mengalami kendala gitu Pak, kesalahan banyak sekali, terutama karena daerah kami murid-muridnya itu berasal dari keluarga yang menengah ke bawah gitu. Jadi secara sarplasnya gitu, sarana dan prasarananya ya. Berarti sarplas dari ada yang tidak pegang gawai ya. Iya, banyak sekali. Makanya pas awal-awal itu sudah banyak sih guru yang memberikan tugas lewat Google Form, itu sudah banyak ya. Tapi ternyata respon dari anak-anak itu awal-awalnya ya 60% ke atas lah yang mengerjakan itu. Tapi semakin kesini kok berkurang gitu. Iya, kaitannya sama kuota data ya Bu ya? Iya, mungkin sih. Itu. Kemudian saya termasuk yang mengalami miskonsepsi tentang
Iya, Di bagian mana, Bu? selama ini saya hanya memberikan tugas itu sama. Jadi untuk Oh, kelas 9, iya. saya mengajar bahasa Inggris kelas 9 ya. Jadi tugasnya saya berikan untuk kelas 9 A, B, C itu sama. Enggak peduli gimana keadaan murid dan orang tuanya, pokoknya tugasnya ini gitu kan, saya itu seperti itu. Ternyata yang saya dapatkan dari sini, yang M yang pertama itu tadi, yang memanusiakan hubungan itu kan harus lihat profil moodnya, kondisi orang tuanya. Nah itu sangat sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman juga lah. Cuma nanti prakteknya ke depan itu yang rencananya ini memang ada pemetaan dulu. Jadi anak-anak yang punya HP Android terutama ya. Lucunya kemarin baru beberapa hari yang lalu itu kan ada pendataan HP, siapa aja yang punya HP kan dilihat dari nomor HP-nya. Ternyata nomor HP itu bukan nomor WA, bukan dari Android, itu ternyata susah juga Oh, gitu. nomor SMS atau telepon langsung ya? Iya, bukan nomor WA, jadi HP-nya masih HP jadul itu loh, Iya, Mas. telepon langsung atau SMS. Iya, itu. Kemudian apa tadi yang pertama, dilihat dari kepemilikan HP gitu. Nanti Iya. kira-kira jadi siapa yang bisa pembelajarannya secara daring, terus nanti yang misalnya tidak bisa secara daring, nanti luringnya nanti diberikan tugas gitu. Tugas mungkin orang tua disuruh ngambil, karena kan termasuk zona merah juga Mas daerah saya. Iya. Jadi belum jadi bisa. dipetakan dulu. Oke. Dipetakan dulu. Ya. Selama ini praktiknya memang sama Mas pemberian tugasnya. Iya. Saya hanya sedikit ingin menyemangati Bu Supriyati. Kebetulan murid-murid saya itu 100% orang tuanya punya gawai, Bu. Punya gadget, punya perangkat, jadi secara sarana dan prasarana tidak masalah. Untuk kuota data juga tidak masalah. Nah, tapi ternyata pada saat pengerjaan tugas itu siswa saya terbagi dalam 3 segmen, 3 kategori. Kategori pertama yang rajin mengumpulkan dengan kualitas terbaik, anaknya sregep, semangat. Terus segmen yang kedua ini yang malah jarang mengumpulkan, padahal dia malah dibelikan HP sendiri sama orang tuanya. Dan yang lewat kategori ketiga ini yang sedang-sedang aja, mengumpulkan tapi telat-telat atau nanti daerah akhir dirapel. Jadi yang ingin saya sampaikan, nanti yang membuat PJJ itu berhasil, nomor satunya itu bukan ketersediaan perangkat, tetapi kesadaran untuk belajar dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Itu yang mahal, karena ternyata ketika gawai itu ada di tangan, belum tentu juga mereka bisa semangat dan mengumpulkan tugas seperti yang kita harapkan. Jadi seperti yang ada kami alami. Kenapa? Karena ternyata kunci yang paling besar itu adalah pendampingan dan pengawasan dari orang tua. Ketika orang tua memberikan gawai misalnya, ini buat belajar, tapi tidak pernah ditanya tugasnya apa, sudah selesai apa belum, itu ternyata HP-nya malah kebanyakan dibuat game atau medsosan. Jadi tugasnya terbengkalai juga. Jadi pengalaman saya kemarin ya, yang mengerjakan tugas itu anaknya ya hanya itu saja Mas. Ya. Jadi kan dari tugas pertama kan kemarin kebetulan 4 kali ya, sekitar 4 kali memberi tugas itu. Jadi anak-anak yang mengerjakan tugas itu ya ternyata hanya anak-anak itu juga. Betul, itu kaitannya sama kesadaran, dan nanti ada sisi itu yang harus kita sentuh di PJJ. Belum tentu juga anak-anak yang tidak punya gawai itu tidak ada semangatnya, lantas minder. Bisa jadi mereka justru menjadi siswa yang rajin. Sebenarnya termasuk kategori rajin, cuma ya karena terkendala ya Bu ya. Iya, oke. Nanti kita cari cara Bu. Iya, itu menjadi permasalahan yang lumayan. Iya, jadi pengumpulan penugasan sekali lagi tadi itu bisa fleksibel bentuknya. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk file dan online, tapi bisa juga offline
print out atau tulisan tangan kalau susah ngeprint ya, atau bagaimana bentuk 3D nyatanya ya. Oke, Ibu Supriyati, terima kasih. Nanti kita elaborasi lagi di pertanyaan lain. Terakhir nih Pak Slamet, sebelumnya sesudahnya nanti Pak Surya bisa nambahin juga ide-ide dan pengalamannya. Pak Slamet Priyadi, gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Doni. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Sedikit sama menceritakan ya, kurang lebih sih hampir sama dengan sebelumnya. Karena kondisi yang ada kemarin kan sifatnya mendadak. Jadi kami tentu tidak ada persiapan sama sekali tentang bagaimana menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Ya, jadi ya kemarin ya sama dengan ibu-ibu yang tadi sudah menyampaikan bahwa umumnya kami hanya memberikan tugas-tugas yang ya dengan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan Google Form, kemudian bahkan ada juga yang melalui WA dan seterusnya seperti itu. Jadi sama sekali kami tidak ada gambaran dan tidak ada konsep tentang 5M. Jadi 5M sama sekali belum terbayang. Ya, ternyata setelah kami baca tentang modul ini 5M, ya ternyata benar gitu ya. Jadi ya harusnya ada upaya dari kita untuk yang pertama itu memanusiakan hubungan. Jadi harus itu yang harus pertama dilakukan. Dan alhamdulillah, jadi untuk persiapan semester depan ini akhirnya ya kami dengan sudah ada mulai upaya-upaya ke arah situ. Jadi kita sudah mulai mendata seperti yang tadi sudah dapat dari SMP Negeri. Oh ya, sebelumnya saya dari SMP Negeri 2 Tangerang Pak. Jadi masih sewilayah juga dengan Ibu Supriyati dan Ibu yang lain tadi ya. Jadi ya untuk semester ke depan kami sudah ada langkah-langkah yang lebih baik gitu ya. Karena kami sudah mengikuti SLC ini, jadi sudah ada info tentang 5M. Jadi benar-benar terasa bedanya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan tugas-tugas yang benar sekali, tugas-tugas itu terkadang juga tidak semuanya bisa dikerjakan. Ya walaupun kebetulan kelas yang kami ampuh, kelas yang saya ampuh itu kebetulan termasuk istilahnya dikategorikan anak-anak yang rajin-rajin seperti itu. Jadi kemarin ya kalau bilang 80% mengumpulkan tugas bisa sih 80%, 90%. Dan dari ketersediaan sarana prasarana dari anak-anak itu ya memang ada 1-2 yang tidak memiliki, tapi hampir semuanya 90% memiliki. Dan alhamdulillah yang tidak memiliki itu pun mempunyai semangat. Iya, semangat. Jadi tetap mereka berusaha. Ya. Apakah ada rencana home visit Pak di penyiapan PJJ untuk tahun ajaran baru ini di rapat guru? Home visit untuk apa ya Pak maksudnya? Home visit itu berkunjung, mengetahui kondisi siswa sebagai salah satu penerapan memanusiakan hubungan. Ya termasuk nanti menyemangati siswa. Oh iya, kalau di planning kami begini Pak, di planning kami untuk semester ke depan itu, jadi bagi siswa yang memiliki HP atau gadget itu, kami pembelajarannya daring. Jadi sekolah kami nanti menerapkan 2 ya Pak ya, daring dan luring. Tatap mukanya seminggu hanya 2 kali saja, yang 4 harinya daring. Nah daring ini mereka nanti memanfaatkan platform yang sudah terpilih, satu sekolah diseragamkan seperti itu. Kemudian bagi siswa yang tidak memiliki perangkat, kami itu menyediakan semacam petugas atau dibilangnya istilahnya kurir gitu ya, yang akan
eh, mengirimkan semacam ya bahan ajar, kemudian juga mungkin nanti ada tugas-tugas dan sebagainya akan kami antar. Jadi komposisinya seperti itu Pak. Oh Jadi gitu. Siapa itu yang mengantarkan? Siapa itu yang jadi kurir? iya, Guru kah? ditunjuk. Guru Ya, kah? yang ditunjuk. Guru atau Bukan tenaga guru, non kependidikan? bukan guru sih, bukan Oh, guru, tapi ya petugas dari oh iya. Jadi Oke. kemungkinan ya bukan untuk keperluan lebih menyemangati dan sebagainya, bukan keperluan itu, hanya untuk mengirimkan tugas belajar, kemudian atau tugas-tugas dan sebagainya. Tadi Pak yang masuk beberapa jam dalam sepekan itu sudah dapat lampu hijau dari Fikih atau Oh iya, ijtihad dari sekolah aja? oh iya. Jadi ini kami baru tahap menyusun proposal. Ya. Proposal itu kami nanti sampaikan ke dinas. Disetujui atau tidak? Kalau kemarin sih ya, kalau kemarin sih sudah mendapat lampu hijau, tapi tidak tahu nanti perkembangannya gitu ya. Tidak tahu nanti perkembangannya apakah proposal kami di ACC atau enggak. Kalau di ACC ya berarti kami akan melaksanakan dalam 1 minggu itu 2 kali tatap muka, 4 kali PJJ gitu. Oke. Kalau di ACC gitu. Ya. Terima kasih Pak Slamet Riyadi untuk jawabannya. Ya. Oke Pak Surya, mungkin ada sharing-sharing untuk ini Pak Surya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Berapa jam kita nih? Gimana? 2 jam. 1 jam. Ini tinggal 15 menit lagi. 15 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membimbing dan memberikan pengajaran-pengajaran terhadap anak didik kita. Bapak Ibu, dari tadi saya sudah mendengarkan curah-curah curhatan lah bahasanya ya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apa-apa saja yang sudah dirasakan. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu jauh lebih baik melakukan hal-hal yang sudah disampaikan dalam 5M tersebut mungkin ketimbang saya gitu ya. Saya yakin dan percaya itu. Kalau menurut saya 5M ini hanya sebuah pengantar sebagai pedoman saja. Tapi saya yakin dan percaya sekali lagi Bapak Ibu tentu sudah jauh lebih memahaminya, walau memang ada sedikit miskonsepsi yang masih perlu diluruskan kembali ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Surya Herdiansah. Saya adalah akademisi, saya dosen. Kemudian saya juga penggerak di komunitas guru belajar di Binjai. Saya juga pelatih di kampus Guru Cikal. Nah, sebuah kehormatan bagi saya diberikan amanah untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di Semarang dalam rangka refleksi 3B ini. Bapak Ibu, benar apa yang disampaikan Pak Doni. Perangkat itu hanya sebagai sarana, namun yang paling penting itu adalah motivasi. Bagaimana membangun motivasi itu, kita sebaiknya kalau menurut hemat saya adalah penting otokritik itu dimulai dari diri kita. Jadi sedikit saya berbincang menyampaikan tentang sebuah kajian bahwasanya kalau lagu Bimbo bilang hati itu adalah cermin gitu ya. Jadi hati itu adalah apa ya lagunya ya, tempat pahala dan dosa gitu ya. Jadi hati itu juga cermin gitu. Tempat pahala. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan itu juga akan membias ke
apa yang dihadapan kita gitu. Jadi kalau kita merasa adalah setengah-setengah aja lah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya, ya tentu orang yang di depan kita atau objek, bukan objek ya, atau katakanlah murid, katakanlah orang tua murid, itu juga akan berdampak seperti apa yang kita sangkakan. Mungkin Bapak Ibu di sini Muslim, ada sebuah apa namanya ayat ya, aku sebagaimana sangka hambaku, kata Allah di surga gitu ya. Jadi kalau kita bersangka udahlah ini kan PJJ pandemik ya, mumpung lagi bisa sekedarnya saja ya, sekedarnya saja kan. Tapi kalau kita membangun motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, kemudian kita mengkonstruksikan seperti apa murid kita, ini akan jauh lebih besar impact-nya, dampak dan impact terhadap murid gitu. Dan semua yang kita pelajari ini adalah itu rangkaian-rangkaian dari tahapan, Bapak Ibu, tahapan. Tapi kembali lagi ke diri kita sebagai pengajar. Apakah apa yang ingin kita, apa yang terbangun di benak kita, seperti apa murid kita nantinya begitu. Nah, kalau kita bilang aduh, misalnya rumahnya jauh, kalau ke rumahnya ongkos lagi, minyak lagi, berapa liter minyaknya, sana lagi, sampai sana nanti belum tentu ada muridnya, itu ya. Begitu. Jadi otokritik itu perlu dari diri kita dulu. Motivasi terbesar itu sebenarnya adalah kita, para pengajar, Bapak Ibu. Jadi ada yang murid punya gadget tapi tidak mau mengikuti pembelajaran apa yang diarahkan gurunya. Ada yang murid yang tidak punya gadget tapi ingin belajar gitu. Ada yang murid punya gadget, punya perangkat tapi memang sungguh-sungguh juga gitu. Jadi assessment atau pemetaan itu sangat penting. Ya, saya mengutip dari anjuran misalnya dari 5M modul atau pandu 5M tersebut, misalnya sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid. Ya, Pak Ibu. Nah, ini saya pikir jauh lebih terasa kalau kita menyediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah melakukan survei-survei atau sebagai apa, melakukan in-depth interview. Ya. Kalau kita menanyakan sesuatu A, kalau kita menanyakannya linear, itu dia akan jawab. Misalnya kita mempertanyakan apakah murid ini pernah dipukul orang tuanya atau tidak. Nah, kalau kita tanya misalnya apakah misalnya D pernah dipukul ibu atau pukul bapak di rumah, pasti dia bilang tidak pernah. Gitu kan? Pernah dimarahi, pasti dia bilang tidak pernah. Karena sudah dijaga sama orang tuanya, misalnya awas ya kalau ditanya orang begini. Tapi ketika menanyakan gimana di rumah kerja, asik, nggak asik gitu. Kenapa nggak asik? Ibunya cerewet, begini, begono, gitu kan. Kemudian, tapi kan ibu nggak pernah mukul, ayah kan nggak pernah mukul. Oh, nggak mungkin. Waktu sebentar nggak nyapu aja langsung dipukul. Nah begitu, Bapak Ibu. Itu kan in-depth interview. Ya. Jadi sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid. Saya pikir assessment ini cukup produktif ketika kita membangun komunikasi dulu, Bapak Ibu. 5M ini cukup komplit. Saya pikir 5M ini bagus ya. Cuman seperti bilang Pak Doni tadi, kalau tidak bisa semuanya keseluruhan, ya by step by step ya, tahap mana dulu yang bisa didahulukan. Yang penting Bapak Ibu tahu itu kondisi real siswa, murid atau orang tua murid itu sendiri. Saya mengajar mahasiswa Bapak Ibu dari 15 atau 10 orang mahasiswa, kadang 2 orang yang hadir dalam perkuliahan daring, 3 orang. Saya nggak tahu Pak di mana
Tapi ketika saya ajak, yuk nonton yuk bioskop, saya tunggu di jam segini, mereka datang gitu. Datang nonton bioskop, kemudian makan minum, berbincang di sana. Gimana? Di situ kan keluar unek-unek, iya Pak, itu ada profesor itu ngasihnya tugasnya pakai WA aja, habis itu isi nama seperti itu aja. Ya males juga Pak lama-lama gitu. Tapi kalau sama Bapak kan pakai Zoom, nampak bisa ketawa-ketawa gitu. Lama-lama akhirnya apa? Aktif gitu. Jadi ngobrol heart to heart ya, hati ke hati. Jadi bagus sih sebenarnya sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid, itu penting. Baik. Jadi motivasi intrinsik itu akan terbangun dengan sendirian dengan obrolan bermakna. Itu ya Bapak Ibu. Saya pikir Oke, ya mantap sekali nih masukan dari Pak Surya ini, membangun motivasi intrinsik ya Pak ya. Itu esensi dari pembelajar, pribadi pembelajar. Oke Bapak Ibu sekalian, ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 6 menit untuk kita gunakan menjawab pertanyaan terakhir. Rencana kita ke depan, khususnya setelah kita mendapatkan insight atau pencerahan dari materi 3B. Apa yang akan kita lakukan next ya? Tadi kalau Pak Slamet Riyadi menyusun rencana PJJ semester ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih detail lagi, rencana pribadi kah atau rencana sekolah kah? Mungkin bisa disampaikan Bu Devi. Mulai dari Bu Devi. Saya urut dari awal ya. Ya. Setelah tadi dapat pencerahan ya dari Pak Surya, terima kasih Pak Surya. Sama Bu Devi. Ya, sangat bermanfaat sekali ya tadi. Ya sebenarnya memang benar seperti yang Pak Surya katakan, untuk untuk komunikasi pertama bukan hanya untuk alat komunikasinya atau yang penting kan tadi yang dikatakan adalah komunikasi, yang penting komunikasi dengan orang tua, karena posisinya siswa itu kan di rumah dengan orang tuanya, apalagi kami yang biasa di pondok pesantren, yang biasanya anak-anak hanya dengan gurunya dan ustazahnya, sekarang di rumah kayak gitu kan Kak ya. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali untuk perbanyak komunikasi dengan orang tua dan siswa di rumah, terutama orang tuanya, karena untuk tugas-tugasnya sendiri saya juga merasakan butuh sekali kerjasama dari orang tua. Banyak sekali orang tua yang mengeluh, ini anak saya juga nggak mau mengerjakan lagi Bu, ini hanya segini aja dan lain sebagainya. Tapi saya tak berhentinya untuk menyemangati orang tuanya untuk tetap menyemangati anaknya supaya tetap mengerjakan tugasnya sehingga tugasnya tidak selesai dan lain sebagainya, seperti itu. Dan memang mungkin seperti yang Bu Nur tadi katakan, harus mengubah mindset kami sebagai guru supaya kami lebih, ya seperti yang dikatakan Pak Surya tadi, untuk motivasi intrinsipnya itu. Oke, terima kasih Bu Devi. Jadi mungkin cukup. Iya. Jadi perubahan mindset, bersedia berubah gitu ya, Bu ya. Lebih bijak kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu Devi. Bu Nur, bagaimana Bu Nur? Apa yang akan Bu Nur lakukan nih? Kalau Bu Nur belum nyala mic-nya, mungkin Pak Slamet. Oh ya, sudah. Oke, Bu Nur. Silakan Bu. Melanjutkan dari Ibu Devi tadi ya Pak, ini jelas atau tidak ya Pak, masalahnya di sini putus-putus Pak terdengarnya. Jelas kok, jelas sekali. Sinyalnya ini sudah keluar rumah ini Pak, tapi kok jelas, tapi saya mendengarnya jadi mungkin ini ya Pak ya. Iya. Gini, ini kami
mengadakan rapat terbatas di sekolah. Ya mungkin belum tersampaikan ke semua guru, termasuk mungkin Bu Devi. Sebelumnya maaf ya Devi ya, kabarnya belum disampaikan karena baru rapat besarnya baru di hari Selasa, rapat besar keseluruhan guru gitu. Nah kami mungkin dari saya sendiri untuk ini masih bingung. Itu sudah pulang kembali ke boarding, jadi sudah kembali ke pondok. Gitu Pak. Jadi anak kami sudah pulang kembali. Memang mereka juga menggunakan surat dari puskesmas masing-masing bahwa mereka sudah karantina di rumah dan mereka ke sekolah dengan protokol kesehatan, dengan semprot, dengan masuk bilik semprot itu, terus tidak, orang tua tidak diperbolehkan masuk ke area lingkungan pondok, jadi di luar, yang masuk hanya anak didiknya saja. Dan bertahap memang kami belum memulangkan semua siswa, tapi sudah 60% siswa kami sudah ada di pondok. Nah itu nanti modelnya kami buat berdasarkan kami ini mau mendatangkan alat semacam ini, jadi untuk mengetahui siswa itu lebih condong ke apa yang diminati. Jadi profil murid itu talent mapping ditekankan, jadi nanti dibagi-bagi berdasarkan kelas yang kami biasakan dipakai untuk kelas itu nanti digunakan sekaligus tempat tidur gitu Pak. Jadi per ruangan itu hanya ada 15 anak. Oke. Gitu. Jadi nanti ya, jadi satu kelas itu hanya ada 15 anak. Di situ nanti ya. Ya, lanjutkan Bu. Jadi menyusun rencana untuk pembelajaran di semester ini ya. Ya. Gabungan antara online dan offline gitu. Saya lanjut atau sudah ini Pak? Lanjutkan. Oh iya. Ya, itu karena boarding kami memang tidak untuk sampai kemungkinan masa pandemi ini selesai, tidak diperbolehkan orang tua untuk menjenguk. Tapi kami memfasilitasi berhubungan dengan orang tua, anak didik kami. Jadi ustazahnya siapa, misalkan Oke. Kita tangkap poinnya ya Bu ya. dari anak itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih Bu Nur. Kita tangkap poinnya. Juga bekerja sama dengan pihak Polsek dan pihak Puskesmas untuk memantau. Ya. Semoga istihadnya berhasil ya Bu ya, melibatkan beberapa tenaga stakeholder utama, ada Puskesmas, ada Polsek, dan seterusnya. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Pak Slamet, SMP 2 Tengaran, gimana Pak Slamet? Iya Pak. Nah, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan tadi, Pak, kami untuk semester depan nanti berencana untuk menerapkan dua sistem. Jadi ada sistem pembelajaran tatap muka dalam seminggu itu 2 kali, dan ada sistem daring. Nah, yang tatap muka kami tetap memperketat sistem protokol kesehatannya. Nah, dalam pembagian kelas kami seperti biasa satu kelas itu 32, tapi untuk ini kami bagi. Jadi kelas, misalnya kelas 9A kita bagi menjadi 9A1 dan 9A2 seperti itu. Jadi ketika tatap muka di sekolah, benar kami menerapkan protokol kesehatan,
kami sediakan semua sarana prasarana penunjang ke sana, sehingga nanti harapannya ketika tatap muka berlangsung tetap tidak menimbulkan kluster baru. Kemudian untuk pembelajaran daringnya kami tetap menggunakan platform tertentu untuk kegiatan pembelajaran ya, dengan jadwal yang tidak memberatkan anak-anak dan juga sekolah. Bapak Ibu memandu kegiatan dari sekolah. Seperti itu Pak. Siap. Jadi ada satu platform kelas virtual ya, mungkin iya, sebagai manajemen materi dan penugasan. Iya betul. Terima kasih Pak Slamet. Berikutnya Bu Supriyati. Iya, terima kasih. Saya hampir sama dengan Pak Samadi dari SMP 2 Tengaran. Jadi kami tapi prosesnya baru mengajukan proposal ya Pak, karena itu mungkin chip ya, nanti hasilnya menunggu di ACC tidak gitu. Tapi setidaknya sudah ada satu langkah besar ya. Iya. Ya nanti rencananya kita akan mengadakan tatap muka hanya itu 30 menit. Jadi per mapelnya 30 menit, nanti dibagi ada 2 sesi pagi dan sesi siang gitu. Kemudian per kelasnya juga sesuai dengan protokol kesehatan itu hanya 18 ya Pak ya. Kalau kelas dulu kan sekitar 32. Iya, separuh. Nah, ini dibagi ya separuh gitu. Kemudian yang kedua nanti ada rencana untuk PJJ-nya itu daring dan luring. Makanya tadi kan saya sampaikan di sekolah kami nanti akan ada pemetaan profil murid gitu, siapa-siapa yang punya HP Android dan siapa-siapa yang tidak gitu. Yang punya berarti nanti bisa dilanjutkan dengan memberikan tugas lewat daring begitu. Kemudian yang tidak punya ya mungkin nanti, tapi teknisnya belum tahu ya Pak ya. Nanti apakah ada kurir, kalau misalnya yang tidak punya banyak terus kurirnya cuma 2 nanti gimana gitu. Atau nanti Pak Slamet itu nanti jadi kurir. Atau nanti mungkin ada teknis, mungkin orang tua tiap hari apa gitu, atau disuruh ke sekolah ambil tugas dari semua guru gitu. Belum tahu teknisnya Pak, cuma ya tadi dipetakan dulu sesuainya. Tapi saya kira ide kurir itu menarik juga. Terima kasih untuk ide segarnya ya. Kurir untuk siswa-siswa yang offline itu sesuatu. Oke, terima kasih Bu Supriyati dan Pak Slamet, habis sekolah. Pak Doni. Ya. Izin bertanya boleh kepada Bu Supriyati? Oke, silakan. Singkat aja, yang 30 menit itu rencana yang tatap muka tadi, itu rencana yang 30 menit itu materi konten pelajaran atau gimana? Pelajaran Pak, cuma kan kalau di kurikulumnya kan banyak ya Pak ya, tapi ini disesuaikan dengan alokasi waktu yang 30 menit itu berarti kan tidak bisa mencakup keseluruhan KD gitu Pak. Jadi kayak disimpulkan gitulah, diambil materi-materi yang esensial gitu. Oh iya. Jalannya seperti itu. Termasuk mungkin termasuk penguatan mental juga ya Bu ya, menghadapi masa pandemi. Justru itu yang penting Pak, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang anak itu yang terjadi sebenarnya punya HP tapi malas. Itu ada, tapi ada juga sebenarnya anak yang rajin tapi terkendala di tidak punya tadi Android itu. Mumpung ketemu tatap muka ya bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Dan terakhir Bu Tiwi Indrawati, silakan Bu Tiwi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk pembelajaran untuk pembelajaran di sekolah kami tidak jauh berbeda dengan tadi sekolahnya dari Pak Slamet maupun Bu Supriyati tadi, Pak. Sekolah kami juga melakukan 2 model pembelajaran, yaitu tatap muka dengan daring. Nanti rencananya setiap siswa itu dalam 1 minggu melakukan pembelajaran
3 kali dalam seminggu. Tapi diplot misalkan hari Senin mereka masuk, hari Selasa mereka daring. Rabu masuk tatap muka, Kamis daring, Jumat tatap muka, Sabtu daring. Jadi nanti ketika pembelajaran tatap muka tadi betul yang disampaikan, mungkin ketika pembelajaran kita memberikan motivasi kepada anak, jadi tidak hanya pembelajaran tetapi memberikan tadi kalau tadi kan juga ada rapat dengan Bu Kepala menyampaikan kita harus menjaga imun anak dengan anak tetap harus senang ketika belajar di sekolah. Nah, ketika pembelajaran itu, ketika tatap muka itu dilakukan, kita juga memberikan tugas untuk daring besok gitu. Tetapi ketika daring itu tetap ada kontrol dari sekolahan melalui grup WA begitu, Pak. Iya, iya. Ya, pada prinsipnya karena ada 12 mapel, jangan sampai sehari ada 12 tugas gitu. Nanti tidak di sekolah kami satu hari 4 jam pelajaran, Pak. Betul. Iya. Iya. Soalnya intinya iya. Selorohnya kan saya lebih suka sekolah daripada PJJ karena tugas PJJ lebih banyak waktu sekolah. Tapi itu bagus, Bu. Yang penting bahagia, itu imun terbaik. Tidak hanya untuk COVID-19, untuk seluruh penyakit sebenarnya. Kondisi hati yang bahagia dan positif thinking. Oke, satu keuntungan zona kuning seperti Kabupaten Semarang, saya kira bisa dimanfaatkan untuk model shifting itu ya. Kalau di kota, karena kami zona merah, jadi harus menunggu lampu hijau dari wali kota. Kalau Binjai itu kayaknya zona hijau ya, Pak ya? Binjai zona hijau? Zona hijau, ya. Kalau zona hijau itu bisa masuk gitu. Dengan menerapkan protokol. Nah, oke. Tapi kadang-kadang berubah warna dia, Pak. Oh ya. Merah ke hijau lagi. Oh gitu. Itu lampu lalu lintas itu namanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk refleksinya. Kami hanya memastikan supaya apa yang kita lakukan dalam pelatihan ini tidak karena terpaksa ya, tidak karena pekewo sama kepala dinas atau pengawas, tapi benar-benar memberikan kemanfaatan buat guru-guru dan sekolah, kemudian dipraktekkan dalam lingkungan sekolahnya bersama siswa-siswanya menuju pembelajaran jarak jauh yang lebih manusiawi gitu. Terima kasih sekali untuk kehadirannya, komplit ya. Nah, ini di sesi terakhir Bu Tiwi baru nyala kameranya. Halo Adik. Ya. Ini sambil saya foto dulu nih. Walaupun udah direkam tetap difoto. Boleh dong dinyalain kameranya sebentar. Saya foto bersama. Habis sesi kan foto bersama nih. Anggap aja foto bersama ya. Nah, Bu Devi, terima kasih. Ini saya foto bersama, nanti saya kirim di grup. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya, masukannya. Dalam 2 hari ke depan nanti insya Allah akan saya kirimkan link rekaman kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang salah. Pak Surya, Pak Slamet, Bu Devi, Bu Supriyati, Bu Tiwi, Bu Nur ya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum. Ya, Bu Nur nyala nih. Saya foto lagi kalau Bu Nur nyala. Ya, Bu Devi Bu Supriyati mau nyala nggak webcamnya? Yep. Foto lagi. Foto bersama Bu Supriyati. Nah, gini lengkap, komplit, jos, mantap. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan undur diri dari forum kita. Sudah kita akhiri tadi. Sama-sama Pak. Ya, monggo silakan istirahat Bapak Ibu. Di Semarang jam berapa Pak? Ini 8.43. 8.43. Di Binjai 8.40. 59. Oh, lebih malam ya? Iya. Oke.
Oke. Oke, terima kasih Pak Surya sudah ikut Ya, mengawal saya room refleksi. Ya, silakan Pak, silakan diistirahat untuk aktivitas besok. dulu Pak Doni. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam.